Nih, 270 juta anak bangsa. Kalau punya 270 juta impian, ngeri nih. Apalagi sama-sama saling berusaha. Ayo dah, bangkit. Siapa tahu tuh di GBK benar-benar terlaksana. Wirda menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Teman-teman, kita ngomongin tentang Yusuf Mansur ya. Kali ini tentang masalah nikah di GBK. Sebenarnya bukan ngomongin masalah Yusuf Mansurnya, cuma ngomongin masalah kelakuannya gitu sifatnya. Nah, sebenarnya saya nggak bermasalah dengan dia mau nikah dimanapun, ya silakan aja. Bahkan kalau perlu nikah di istana presiden pun nggak masalah buat saya. Itu hak-hak mereka, hak Jaman sebagai orang tua atau hak Wirda keinginannya seperti itu mah bebas-bebas saja. Nah, cuma ya seolah-olah ini kayak disetting biar masyarakat seperti itu gitu, seolah-olah ya saya nggak ngerti sih maksud dalam hatinya apa ya. Oke, nanti saya akan lihatkan video tentang Pak Jaman sendiri yang ngomong tentang nikahnya di GBK dan sesuatu hal yang sifatnya katanya menjatuhkan omongan. Nah, tapi bukan cuma menjatuhkan omongan. Nanti deh kita bahas. Kita langsung lihat videonya aja ya teman-teman ya. Jadi Wirda soal di GBK masih impian. Iya. Masih ucapan. Iya. Loh, kira udah beneran. Ya ntar gue beneran. Lihat aja ntar. Bener ya Tate? Ya, Indonesia disaksi ntar. Bagaimana kalau nggak kekabul? Iya bos, kalau nggak kekabul kita udah jadi ucapan bos. Ucapan jadi doa bos. Nggak bakal sia-sia tuh, bakal ditukar dengan kenikmatan yang lain asli. Dan nggak pernah orang minta sama Allah itu, kecuali dua aja, diterima, ya, atau dikabul gitu ya. Yang pertama, yang kedua, diterima atau dikabul lebih, itu doang. Nggak pernah dibawa, nggak pernah. Tujuannya apa sih di GBK? Lah, ini bukan soal tujuan. Saya ngajar supaya ucapannya menggel. Ustaz tergagak sadar posisi. Ya Allah bos, kalau kita mikirin otak mah ya, mikirin akal, mikirin perasaan, mikirin situasi dan kondisi. Mikirin keadaan, kemampuan, kita punya duit, kita punya otak, kita punya otot, kita punya keadaan diri, keluarga. Iya nggak jadi ngucap. Jangan pakai itu semua, lihat Allah aja. Oh, jadi Ustadz belum memproses perizinan GBK? Ya itu mah gampang. Yang penting kan ngucap dulu. Siapa yang belum lulus SMA, yang masih SMP? Siapa yang belum kuliah? Siapa yang belum kemudian dengan izin Allah SWT kerja? Udah, ngucap dulu. Dan jangan lihat segala keterbatasan diri. Lihat Allah. Ntar nggak malu, Tat. Kalau emang kagak jadi. Apalagi misalkan kita emang lagi susah. Kita emang lagi begini nih, apa nggak diketawain? Bos. Justru kita malu kalau kita nggak punya impian. Nih, 270 juta anak bangsa. Kalau punya 270 juta impian, ngeri nih. Apalagi sama-sama saling berusaha. Ayo dah, bangkit. Siapa tahu tuh di GBK benar-benar terlaksana. Wirda menikah sambil maulid akbar dengan 100.000 penghafal Quran. Iya, ulama-ulama internasional dan ulama-ulama nasional kita pada kumpul tuplak blok 3 hari 3 malam. Sambil menikahkan orang-orang yang tidak mampu. Wih, keren. 1.000 pasangan. Oke, teman-teman, kenapa yang jadi masalah di sini ya? Kenapa dia nggak berdoa untuk ya menyelesaikan masalahnya gitu? Maksudnya, kenapa dia nggak ngucap gitu untuk ya teman-teman sini gitu? Maksudnya, pengen diselesaikan masalahnya oleh dia gitu? Maksudnya, sesederhana itu gitu. Kalau misalkan dia gampang menjatuhin omongan, kan gampang tuh, tinggal dinolkan rekeningnya, dikasih kepada orang yang merasa dirugikan gitu. Dan ya mereka kan yang masuk ke sidang juga mereka kebanyakan mereka kan punya bukti. Jadi intinya kalau menjatuhi omongan cuma sekedar keinginan itu bebas, cuma sekedar impian itu bebas. Oke teman-teman, sebenarnya terlepas daripada ucapan dia tentang nikah di GBK-nya, Wirda itu nggak masalah. Cuma yang jadi lucu itu, kenapa dia ngupload ini
di Daku Channel ya, Daku Channel, dan dia ngupload juga satu lagi video, ngupload tentang apa ya, kayak dapat SMS dari ini, dari apa namanya, wartawan mungkin ya, dari Metro TV, namanya Anissa, saya nggak tahu, tapi ini tulisannya message ya, message itu berarti SMS, now sekarang dibaca gitu. Jadi tapi jelas ini mas settingan gitu, saya nggak tahu beneran Anissa dari MNC TV atau bukan. Kalau MNC TV wajar sih sebenarnya, karena Yusuf Mansur melalui perusahaannya kan ada tanda kutip punya gitu ya saham di sana, jadi wartawan MNC TV pasti menghormati lah Pak Jaman gitu. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, begitu ya. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari video tersebut. Pertama, mungkin dari Mbak Anissa ya, SMS gitu, karena messenger. Keduanya, kok jadi WA gitu ya. Terus, ketiganya, itu screen recordernya itu dari Mbak Anissa, dikirim ke Pak Jaman. Jadi, itu kayak
live screen. Yang jadi masalah itu menurut saya posisinya live screen-nya seperti di HP, cuma nggak kayak di HP. Karena apa? Ketikanya itu mirip ketikan keyboard gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin bisa di laptop. Yang jelas ini bukan WhatsApp web, karena WhatsApp web itu tampilannya nggak seperti itu. Nah, ketiga, itu menitnya sangat cepat ya. Bayangin ngetik itu panjang seperti itu, dari 24 sampai 25, 1824 sampai 1825. Jadi kan sangat cepat ya, itu cuma 2 menit ngetik banyak, terus kayaknya udah dikonsep gitu. Dan Pak Jaman cuma jawab seperti itu. Nah, yang lucu ya teman-teman ya, ini diupload di channel Daku Channel gitu. Dan apa maksudnya gitu loh? Cuma mau pamer atau bagaimana gitu di WA sama wartawan MNC atau bagaimana? Ya mungkin narsisme ya. Mungkin apa ya? Namanya artis itu kadang-kadang punya ya keinginan untuk narsisme kayak gitu. Nah, jadi masalah kok ini masih ya begitulah teman-teman ya. Teman-teman bisa simpulkan apa maksudnya Pak Jaman ini ngupload seperti itu ya. Dan ya wajar aja kalau misalkan jatuhannya omongannya tinggi atau bagaimana. Cuma kenapa jatuhin omongannya itu nggak menyelesaikan masalah teman-teman para investor ini loh. Kenapa jatuhinnya? Ya nanti saya temuin teman-teman gitu. Saya jatuhin teman-teman. Saya akan bikin kaya teman-teman gitu. Nanti saya nolkan rupiah. Saya nolkan rekening gitu. Saya jual aset-aset buat biayain teman-teman. Kayak gitu mungkin lebih bagus sebenarnya menurut saya sih. Tapi ya nggak tahu. Karena Pak Jaman itu cita-citanya pingin kaya seperti itu. Seolah-olah hidup ini nggak ada batasnya gitu. Ya, walau alam. Ya, urusan pribadi masing-masing. Saya nggak menyimpulkan, cuma saya mungkin berpikir gitu. Mungkin seperti itu. Tapi walau alam, itu kembali ke diri pribadi. Terima kasih ya teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Mending di Istana Buckingham aja.